Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan Fernanda dari Fakultas Psikologi akan menjelaskan tentang persepsi sosial, yaitu memahami orang lain. Pertama, persepsi sosial. Persepsi adalah suatu proses berpikir yang melibatkan pengolahan informasi, pemberian nama, deskripsi, dan pemaknaan dari stimulus yang tertangkap oleh panca indera. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan. Sementara itu, persepsi sosial atau social perspective adalah suatu proses yang kita gunakan untuk mencoba memahami orang lain. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi antar individu tanpa melibatkan isi bahasa lisan, namun mengandalkan bahasa-bahasa non-lisan melalui ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Perilaku nonverbal relatif tak bisa dikekang dan sulit dikontrol. Petunjuk nonverbal yang ditampilkan oleh seseorang dapat mempengaruhi perasaan kita meskipun kita tidak secara sadar memperhatikan petunjuk ini ataupun sengaja membaca perasaannya. Penularan emosional atau emotional contagion merupakan suatu mekanisme yang mentransfer perasaan secara otomatis dari satu orang ke orang lain. Lalu ada atribusi. Atribusi adalah proses di mana kita mencoba mencari informasi mengenai bagaimana seseorang berbuat dan mengapa mereka berbuat demikian. Banyak teori-teori yang membahas tentang atribusi, namun kita hanya akan membahas teori Kelly, yaitu teori of causal attribution. Dalam teori ini, perilaku seseorang bisa disebabkan oleh faktor internal, bersifat motif dan intens. Faktor eksternal, aspek-aspek fisik dan sosial, maupun kombinasi keduanya. Nah, lalu ada elemen sosial. Ada 3 elemen yang merupakan petunjuk tidak langsung dalam menilai seseorang. Pertama, elemen pribadi. Proses pembentukan persepsi sosial berdasarkan penilaian pribadi antara lain yang dilakukan dengan cara cepat. Ketika melihat penampilan fisik seseorang, misalnya ciri-ciri penampilan fisik, jenis kelamin, suku atau ras, status sosial ekonomi, passion dan pekerjaan, dan yang lain. Yang kedua ada elemen situasi. Semakin kaya pengalaman hidup seseorang, semakin bijak persepsi sosial yang dibentuknya dari situasi. Contohnya, seseorang dosen yang berjalan dengan seorang wanita. Bila mereka berjalan di kampus, orang akan menilai itu hanyalah mahasiswanya. Namun bila berjalan di bioskop, orang bisa menilai kalau wanita itu selingkuhannya. Nah, ketiga, elemen perilaku. Perilaku membutuhkan bukti-bukti yang dapat diamati untuk mengidentifikasikan aktivitas seseorang. Lalu ada sumber kesalahan, bias dalam atribusi. Ini elemen situasi. Semakin kaya pengalaman hidup seseorang, semakin bijak persepsi sosial yang dibentuknya dari situasi. Contohnya seperti yang tadi, seorang dosen yang berjalan dengan seorang wanita, bila mereka berjalan di kampus, orang akan menilai itu hanyalah mahasiswanya. Lalu bila berjalan di bioskop, ya orang bisa menilai kalau wanita itu selingkuh. Begitu juga dengan elemen perilaku yang tadi. Perilaku membutuhkan bukti-bukti yang dapat diamati untuk mengidentifikasi aktivitas seseorang, seperti yang tadi. Nah, lalu ada kesan, impression for pembentukan kesan. Nah, pembentukan kesan adalah proses di mana kita membentuk kesan tentang orang lain. Bagaimana kesan pertama yang dibentuk dapat mempengaruhi penilaian atau keputusan ketika tentang orang lain. Pembentukan kesan pertama terhadap seorang yang baru bertemu terjadi dalam waktu yang pendek, relatif singkat. Penyebabnya adalah implicit personality theory, yaitu kecenderungan menggabungkan beberapa sifat sentral dan periferal. Contohnya, orang cantik pasti baik. Yang pertama seringkali salah karena lebih percaya teori sendiri daripada kenyataan. Kalau ada perspektif kognitif, dalam pembentukan kesan telah memberikan kesan open thing dalam usaha memahami karakteristik dan proses pembentukan kesan. Nah, lalu ada manajemen kesan. Manajemen kesan usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain
Manajemen ada dua bentuk. Strategi self-enhancement, usaha untuk meningkatkan daya tarik diri pada orang lain, meliputi meningkatkan penampilan fisik melalui gaya busana, karisma diri, dan penggunaan berbagai atribut sehingga berusaha membuat deskripsi diri yang positif. Lalu ada strategi other enhancement, itu upaya untuk membuat orang yang dituju merasa nyaman dalam berbagai cara. Misalkan dengan pujian, membuat pernyataan yang memuji orang yang kita tuju, sifat-sifat atau kesukaannya. Atau menyatakan terang-terangan persetujuan kita pada pandangan orang lain, menunjukkan minat besar pada orang tersebut, member bantuan-bantuan kecil, minta nasihat dan umpan balik kepada mereka. Lalu yang terakhir ada akurasi persepsi sosial. Tingkat akurasi penilaian diketahui dengan membandingkan penilaian dengan penilaian orang yang terdekat dengan orang-orang yang dinilai dengan perilaku yang dapat diamati. Karakteristik tertentu dapat membuat orang yang memilikinya mengembangkan sifat-sifat tertentu. Sekian dan terima kasih telah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.